Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi sebagai landasan dari konseling. Nah, sebelum memasuki materi tentang komunikasi sebagai landasan konseling, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurmadani Fitri, saya merupakan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar Angkatan 2022. Baik, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini memuat dua subbab. Yang pertama yaitu hubungan antara komunikasi dan konseling serta keterampilan konseling. Nah, langsung saja pada subbab yang pertama yaitu hubungan komunikasi dan konseling. Komunikasi merupakan landasan bagi berlangsungnya suatu konseling. Konseling pada dasarnya melibatkan komunikasi antara dua pihak, yaitu pihak konselor dan juga konseli yang berlangsung dalam situasi konseling. Keberhasilan dari proses konseling ini sangat dipengaruhi oleh keefektifan komunikasi yang terjadi antara partisipan dalam konseling, yaitu konseli, konselor, dan juga pihak-pihak yang terkait. Nah, konselor dalam menjalankan tugasnya harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara efektif untuk mencapai tujuan akhir dari konseling. Yang kedua yaitu keterampilan konseling. Keterampilan komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Yang pertama yaitu keterampilan dasar. Keterampilan dasar dalam berkomunikasi terdiri dari yang pertama, keterampilan penampilan yang meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, serta kemampuan verbal. Yang kedua yaitu kemampuan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan parafrase dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, serta mengajukan pertanyaan. Yang terakhir adalah keterampilan self-attending. Keterampilan self-attending ini meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri sendiri dan orang lain, serta asli dan konkret. Yang kedua yaitu keterampilan lanjutan. Keterampilan lanjutan terdiri dari tiga hal. Yang pertama yaitu keterampilan pemahaman dan penolakan atau understanding and challenging. Nah, keterampilan ini meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, serta kesegeraan. Yang kedua yaitu keterampilan perilaku, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu keterampilan untuk mengakhiri konseling. Keterampilan komunikasi menurut Nelson Jones. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal ini bermaksud konselor dalam memberikan konseling kepada konseli itu menggunakan kata-kata. Nah, dalam komunikasi ini, konselor harus mampu menggunakan perbendaharaan kata yang tepat sehingga menunjukkan atau menyampaikan pesan kepada konseli bahwa konselor memang responsif atau care terhadap konseli. Yang kedua yaitu komunikasi vokal. Nah, kejelasan komunikasi konselor tersebut tergantung pada pelafalan kata yang diucapkan serta kemahirannya dalam mengatur nada dan rentang pembicaraan. Selain itu, konselor juga harus memperhatikan penekanan secara tepat terhadap kata dalam merespon kondisi emosional dari konseli. Selain dua hal tersebut, terdapat satu hal yang sama pentingnya, yaitu kecepatan dalam berbicara. Ketika konselor terlalu cepat dalam berbicara, maka konseli dapat merasa bingung terhadap apa yang diucapkan oleh konselor. Sebaliknya, jika konselor menyampaikan kata-katanya dengan lambat atau terlalu lambat, maka dapat menyebabkan rasa bosan terhadap konseli. Next, komunikasi yang berikutnya, yaitu komunikasi tubuh dan komunikasi sentuhan. Kategori khusus dari komunikasi tubuh yaitu komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan diartikan sebagai upaya konselor untuk menyampaikan pesan melalui sentuhan fisik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan atau melaksanakan komunikasi sentuhan yaitu mempertimbangkan bagian tubuh mana dari konselor yang akan menyentuh konseli, serta bagian tubuh mana dari konseli yang harus disentuh oleh konselor. Selain itu juga harus mempertimbangkan lembut atau tegasnya sentuhan yang diberikan oleh konselor terhadap konseli. Itu
Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi sebagai landasan konseling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan see you next time.